panggilan beribadah, jemaat dimohon berdiri. Jemaat Tuhan, terimalah salam dari kami Majelis Jemaat. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang lahir di dunia ini. Dengan menyanyi bersama-sama NKB nomornya yang ke-7 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang Masyarakat Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nas pembimbing dalam ibadah Natal saat ini, sebagaimana kesaksian dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita nyanyikan NKB 74 bait yang pertama. Hosana. Hosana,
Sidang masyarakat Natal yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di hari Natal yang penuh sukacita ini, kami sesungguhnya menyadari atas dosa-dosa kami. Kami gagal Tuhan menjadi garam dan terang ke dunia ini ketika Engkau mengutus kami. Kami gagal menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaan-Mu melalui sikap, tutur kata, pikiran kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Raja Damai penebus kami di dalam Yesus Kristus. Ampuni dan kasihanilah kami. Baharuilah hidup kami, supaya Kristus yang lahir, sungguh lahir di kehidupan kami, menerangi kami. Amin. Kita nyanyikan NKB 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Bahwa selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian NKB 3, Terpujilah Allah. Kasihnya untuk dunia jemaat.
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Untuk menerima menyambut firman Tuhan dalam sukacita Natal saat ini, marilah saudara-saudara kita sampaikan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan secara berbalasan. Ya Tuhan Allah, mata kami buta untuk melihat kebenaran firman-Mu. Akal dan pikiran kami tak sanggup memahaminya dan memahami kasih-Mu. Bukalah mata hati kami untuk melihat kebenaran firman-Mu. Sucikanlah akal dan pikiran kami, kuasailah kami sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Tuhan, ajarlah kami melakukan firman-Mu. Amin. Sidang Masyarakat Natal, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Natal yang penuh sukacita ini, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kenangan dan momen berharga ini, tersedia firman Tuhan bagi kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat 14. Begini bunyinya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal bagi saudara-saudara sekalian. Di persekutuan rumah tangga kalian, dimanapun jemaat berada saat ini, dalam situasi dan kondisi apapun, saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara karena berita Natal sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita di tahun ini, Allah beserta kita, Immanuel. Saudara-saudara, di hari Natal ini kita mesti imani dan amini bahwa di sini Tuhan Allah hadir, Tuhan beserta kita sekalian. Sebab sesungguhnya Natal adalah saat di mana Allah hadir menjumpai umatnya dan menyertai umatnya. Kenapa Tuhan Allah harus menjumpai umatnya? Kenapa Tuhan Allah harus menyertai umatnya? Tentu ada alasan bagi Tuhan. Ada tujuan bagi Tuhan ketika dia melakukan tindakan ini. Pertama-tama saudara-saudara, alasan Tuhan Allah menjumpai umatnya adalah bahwa umatnya tidak mampu lagi menjumpai dia. Hanya dia yang menjumpai kita sehingga perjumpaan itu mungkin terjadi. Itu alasan kenapa ada Natal yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, kenapa Allah harus menyertai umatnya? Karena sungguh menjalani kehidupan ini manusia tidak mampu lagi memandang, melihat perjalanan hidup ini ke arah mana. Karena apa? Dunia diliputi kekelaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Allah harus menyertai umatnya dan dengan cara menjadi manusia di dalam Yesus Kristus harus dilakukannya? Karena sungguh saudara-saudara, manusia sekali lagi tidak akan pernah sanggup menjalani kehidupan ini sendirian. Selain dia berjalan di dalam kekelaman dan kegelapan, dia buta akan masa depan dan dia tidak tahu akan hari esok karena misteri baginya. Maka dia membutuhkan pengharapan dan iman supaya dia beroleh semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dunia di mana manusia hidup di dalamnya, demikian juga kehidupan manusia di dunia telah menjadi kehidupan yang porak-poranda, kehidupan yang memerlukan damai sejahtera Allah. Saudara-saudara,
Hanya damai sejahtera Allah lah yang memungkinkan keporak-porandaan di hidup dunia ini, di kehidupan manusia ini sirna. Dan damai sejahtera hanya ada pada Allah dan milik Allah. Berita sukacita saat ini adalah melalui kesaksian Alkitab ditegaskan kepada kita kembali, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Dan dalam kelahirannya itu bergema pujian para malaikat dan bala tentara surga. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, ini mau menegaskan bahwa Natal Yesus Kristus tidak akan pernah dapat dipisahkan dari puji-pujian yang memuliakan namanya. Natal tidak pernah dipisahkan dari puji-pujian yang memuliakan namanya. Natal juga tidak pernah dapat dipisahkan dari tindakan merendahkan diri untuk mengagungkan dan meninggikan Tuhan Allah. Natal juga tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, pujian malak, pujian bala tentara sorgawi merupakan kesaksian kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya tujuan dari semua yang dilakukan Tuhan, tujuan dari terjadinya peristiwa Natal adalah supaya Allah yang maha tinggi dimuliakan dan supaya damai sejahtera terjadi di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada dua arah, saudara-saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, kalau Yesus Kristus lahir di dunia ini, pertama-tama tujuannya adalah supaya kemuliaan Tuhan Allah dinyatakan. Kalau Yesus Kristus lahir di dunia ini, supaya kita mengerti bahwa kelahirannya itu adalah lahirnya damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau di hari Natal ini ada orang tidak bersuka cita, ada orang yang tidak mengalami damai sejahtera, perlu dipertanyakan kenapa? Bukankah malak dan bala tentara sorga menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya? Maka jawabannya, saudara-saudara, apakah kita sudah berkenan di hadapan Allah? Kalau hari ini, di hari Natal ini kita sakit hati, kita dilanda kebencian, kita diwarnai dan dikungkung duka cita dan kesedihan seperti tidak ada lagi harapan dan masa depan. Saudara-saudara, kita perlu bertanya, apakah kita berkenan kepada Allah? Bahwa damai sejahtera yang dinyatakan oleh Yesus Kristus itu ternyata tersedia bagi setiap orang, setiap manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah itu bukanlah damai sejahtera situasional, bukan damai sejahtera kondisional, bukan damai sejahtera sesuai dengan pikiran dan apa yang kita inginkan. Tapi damai sejahtera yang maha sempurna. Karena ini terjadi hanya oleh Allah di dalam kelahiran Yesus Kristus. Di hari Natal ini pun, saudara-saudara, kita sekalian haruslah dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita porak-poranda. Hidup kita butuh pertolongan, hidup kita butuh kasih sayang, hidup kita butuh perdamaian, hidup kita butuh kesegaran. Karena begitu banyak hal yang kita pikirkan dan arah pikiran dan kehidupan kita terfokus menghadapi semua tantangan dan kita lupa bahwa Allah beserta kita. Disinilah saatnya di hari Natal yang penuh sukacita ini, saudara-saudara, kita memuliakan Tuhan Allah yang maha tinggi. Supaya dengan demikian kita yang diutusnya ke dalam dunia ini menjadi garam dan terang, akan menghadirkan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Maka sesungguhnya ketika kita merayakan Natal, bukanlah sekedar hanya untuk memuliakan Tuhan, melupakan tugas tanggung jawab kita untuk menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaannya di dunia ini.
Saudara-saudara, apalah artinya ketika nyanyian, pujian, doa kita, pakaian kita, sukacita kita, semangat kita luar biasa untuk memuliakan Tuhan, tetapi hati dan hidup kita tidak ada damai sejahtera. Bahwa Natal menyempurnakan kehidupan ini, di mana Allah dimuliakan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera diberlakukan di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau hanya satu arah saudara-saudara, maka itu bukanlah Natal yang sesungguhnya. Natal adalah ketika Allah yang maha tinggi dimuliakan dan ketika damai sejahtera berlakukan di kehidupan di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, itu berarti merayakan Natal mengajak setiap orang untuk punya solidaritas yang kuat, untuk punya ketaatan dan memiliki sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah supaya Allah ditinggikan di hidupnya. Di hari Natal berarti semua orang yang percaya yang diwarnai sukacita dan semangat iman, menyadari bahwa ia harus hadir di tengah-tengah kehidupan ini, membawa sukacita Natal, membawa damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, belumlah terlambat. Di hari Natal ini, mari berdamailah dengan sesama. Kirimlah pesan lewat WA, lewat media sosial, teleponlah saudara, katakan dengan dan kepada orang-orang yang pernah berselisih paham dengan saudara, yang pernah harus terpisah dan saling membenci dengan saudara. Damai sejahtera bagimu dan Allah ditinggikan dalam hubungan kita. Saudara-saudara, itulah makna Natal yang sesungguhnya. Kita perlu mengintrospeksi diri kita supaya kita berkenan kepada Allah. Karena damai sejahtera di bumi itu di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi sudah pasti dan harus pasti kita sampaikan, kita agungkan melalui sukacita iman. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, damai sejahtera pun harus hadir, karena itulah yang telah dianugerahkan, dinyatakan melalui kelahiran Kristus Yesus di Bethlehem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Maka muliakanlah Tuhan di tempat maha tinggi, hadirkanlah tanda-tanda shalomnya di antara manusia di perjumpaan hidup di dunia ini. Selamat hari Natal, Bapak Ibu saudara-saudaraku, teruslah bersukacita bahwa Kristus lahir bagimu hari ini. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang memberkati kita dengan nyanyian NKB 73 baitnya yang pertama. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut dan ku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Saatnya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Bawalah persembahan kepadanya. Muliakanlah Dia yang telah memberkati kita dengan segala kemurahannya. Firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita berikan persembahan kepada Tuhan, kita muliakan Dia melalui nyanyian NKB 59 di malam gelap. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malam menggegap, mewartakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mari jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Laksana kaum Majusi, ya Tuhan, kami mempersembahkan syukur kepadamu, sebab semua yang ada pada kami dan yang kami nikmati di hidup ini adalah anugerah. Maka terimalah persembahan kami di hari Natal ini, ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Jadikanlah kami senantiasa menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. NKB 59 baitnya yang ke-6 di malam gelap. Mari teman nyanyikan terus pujian bagi penebus, karena
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Kita masuk di dalam doa. Marilah kita sampaikan segala keberadaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Sang Putra Natal yang kudus, hari ini kami aminkan Engkau lahir di kehidupan kami, di kehidupan pribadi, keluarga dan persekutuan ini. Kristus lahir sebagai juru selamat kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan berlakulah damai sejahtera-Mu di antara kami umat-Mu yang telah Kau tebus ini. Meteraikan dan sempurnakan firman-Mu ya Tuhan Allah di hari Natal ini. Kami mendengarnya dan merenungkannya. Kami diarahkan oleh firman-Mu untuk hidup benar. Mampukan kami melakukan itu di kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh maksud dan tujuan Tuhan melalui peristiwa Natal boleh terwujud di dalam kehidupan kami, orang-orang yang telah Kau panggil, Kau kuduskan dan Kau utus ke tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hari yang penuh sukacita ini kami sambut. Kami boleh memuliakan nama-Mu, menyampaikan segala keberadaan hidup kami. Maka lengkapilah Tuhan sukacita Natal ini. Sempurnakan pujian syukur kami di hari Natal ini. Sempurnakan hidup kami dan baharui hidup kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menikmati damai sejahtera-Mu itu. Engkaulah Mesias, Allah yang kami puji di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel, yang sungguh kami yakini dan terus kami imani menyertai kami menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan Allah, kalaupun di hari Natal tahun ini suasana berbeda kami alami, dunia dirundung duka cita karena pandemi ini, tapi kami percaya dan terus kami pegang teguh maksud kehadiran Tuhan di kehidupan kami melalui peristiwa Natal tidak pernah berubah, yaitu demi keselamatan kami dan mewujudnya damai sejahtera di bumi ini. Bapa di sorga, berkatilah semua persekutuan jemaat-Mu, Jemaat GPD Koinonia Palu. Kami pelayan-pelayan khusus Majelis Jemaat BPP, Panitia Pembangunan, seluruh bidang-bidang pelayanan, Kompelka, demikian juga semua staf perangkat pelayanan di Jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan akan terus melengkapi dan meneguhkan kami dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan ini. Ya Tuhan Allah, berkati saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu, setiap pribadi dari anak balita sampai pada orang tua kami yang lansia. Mereka yang sedang sakit, hari ini Tuhan akan lawat dengan sukacita Natal-Mu. Engkau akan datang di kehidupan rumah tangga yang beribadah di rumah. Engkau ya Tuhan Allah yang menyertai kami semua dalam pesta sukacita iman ini. Terus menambah-nambahkan iman kepada kami supaya kami terus berhikmat menghadapi hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Persembahan hidup kami berkenanlah di hadapan-Mu. Semua puji-pujian kami biarlah meninggikan Engkau ya Tuhan Allah. Kami memohon semua firman yang boleh diberitakan di antara kami akan sungguh melaksana benih yang ditabur di tanah yang baik, dan itu terjadi atas kami. Ya Bapa di sorga, tolonglah jemaat-Mu dalam pergumulan. Tolong mereka yang dalam perencanaan. Persiapkan semua anak-anak Tuhan meraih masa depan. Dan sediakanlah Tuhan hari yang penuh cemerlang bagi kami dalam menapaki kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, Engkau mengikat kami di dalam kasih Natal-Mu, seorang dengan yang lain dalam persekutuan rumah tangga. Dengan orang tua, sanak saudara, anak kami, suami istri yang saat ini terpisah. Tuhan akan hadir dan melawat kami semua, karena berita firman-Mu hari ini telah lahir Kristus Yesus bagi kami.
lengkapi, sempurnakan pesta sukacita Natal ini di alam sanubari kami ya Tuhan Allah. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, aparat TNI Polri, juga Tuhan, saudara-saudara kami sebagai tenaga kesehatan, saudara-saudara kami yang bergumul karena terpapar COVID-19 dan harus diisolasi dan dirawat. Tuhan, Engkau hadir menghibur, Engkau hadir memberi kesehatan dan kekuatan. Berkati gereja-Mu, Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala. Berkati setiap kami dalam perencanaan di hari Natal ini dan persiapkan kami Tuhan menyambut tahun rahmat-Mu, tahun yang penuh pengharapan bagi kami, tahun baru 2021. Inilah doa kami Tuhan. Sungguh amat banyak yang kami mohon dan kami butuhkan, kami rindukan dari Tuhan. Tapi karena kami yakin Engkau adalah Immanuel, Allah beserta kami. Sesungguhnya semua Engkau ketahui dan semua ada di dalam tangan-Mu. Maka jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami di dalam Yesus Kristus Sang Putra Natal. Amin. Pesan Natal 2020. Sidang Masa Raya Natal Persekutuan Jemaat GPID Koinonia Palu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang kudus. Oleh dan di dalam serta melalui kelahirannya, janji Allah telah digenapi atas dunia dan atas kita sekalian. Di Bethlehem kala itu telah bersinar bintang terang sebagai bukti kasih Tuhan Allah untuk menerangi umatnya yang hidup dalam kegelapan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya pasal 60 ayatnya yang kedua. Terang Tuhan telah terbit untuk menerangi kita dalam menapaki perjalanan hidup di dunia ini. Di sepanjang tahun 2020 ini, dunia dirundung ketakutan dan dihimpit dalam kesesakan, hidup oleh ganasnya terpaan badai pandemik COVID-19. Semua sendi dan lin kehidupan di semua bangsa diperhadapkan pada krisis multidimensi. Peradaban mengalami pergeseran dan bahkan perubahan. Demikian juga dengan aktivitas peribadatan dan banyak sendi dalam bidang pelayanan kita gerejanya. Tetapi sebagai umat kepunyaannya, sampai saat ini kita masih dimampukan bertahan dan berdiri teguh dalam iman menghadapi badai kehidupan ini. Pembatasan yang harus kita terima dalam banyak aktivitas telah membuat kita seakan terkurung dalam kesesakan hidup. Tetapi tidaklah demikian. Dengan hubungan dan cinta kasih Allah kepada kita, Dia tidak dibatasi oleh apapun untuk menyatakan kasih-Nya dan kemurahan-Nya kepada kita umat-Nya. Sidang Masa Raya Natal Persekutuan Jemaat GPID Koinonia Palu yang dikasihi Yesus Kristus. Di malam Natal yang penuh sukacita ini, kemudian kita sadar bahwa perjalanan hidup kita sampai di penghujung tahun 2020 ini senantiasa telah disertai oleh Tuhan Allah, bahwa badai pandemik COVID-19 tidak membatasi kasih dan penyertaan Tuhan Allah kepada kita. Walaupun di rumah Tuhan ini kita sempat tidak dapat bersekutu, dan sampai saat ini sebagian jemaat Tuhan masih beribadah di rumah masing-masing.
Tetapi kita percaya persekutuan ibadah kita kepada Tuhan Allah tetap menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hatinya. Kalau bukan Tuhan yang beserta kita, maka sesungguhnya kita tidak tahu entah apa yang terjadi dengan kita. Oleh penyertaan Tuhan Allah, kita telah dan akan senantiasa dan keselamatannya. Natal Yesus Kristus membuktikan semuanya itu. Immanuel telah lahir bagi kita, yang mengartikan dan menegaskan bahwa Allah beserta kita. Sebagaimana tema Natal tahun ini, mereka akan menamakannya Immanuel. Matius 1 ayatnya yang ke-23. Tema Natal ini mengingatkan kita sekalian bahwa kita tidak sendirian menghadapi badai kehidupan ini. Kita tidak sendirian merasakan krisis di kehidupan ini. Allah beserta kita dan akan selalu beserta kita. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan ini nyata atas kita. Itulah yang hendak disampaikan kepada kita di hari sukacita Natal ini. Sidang Masa Raya Natal Persekutuan Jemaat GPID Koinonia Palu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berangkat dari tema Natal tahun ini, maka marilah melalui perayaan Natal ini, kita sekalian terus mengimani dengan teguh bahwa Allah beserta kita, sehingga semangat dan pengharapan tidak sirna dari diri kita. Peliharalah terus persekutuan hidup dengan Tuhan dan juga membangun persekutuan iman dalam rumah tangga kita, serta terus menjadi berkat bagi sesama kita walaupun dalam pembatasan fisik sekalipun. Sebab hanya dengan demikianlah kita akan berkenan kepada Tuhan Allah. Dia menyertai kita, gerejanya, sebab dialah yang memanggil dan mengutus kita ke dalam dunia ini. Yesus Kristus yang lahir ialah Immanuel, Allah beserta kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Dia, yakin dan percayalah bahwa masa depan penuh harapan dan damai sejahtera disediakannya bagi kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Akhirnya, atas nama Majelis Jemaat GPID Koinonia Palu, kami mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun rahmat Tuhan, tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Majelis Jemaat GPID Koinonia Palu, Ketua Penatua Agustinus Paila, Sarjana Teknik, Sekretaris Penatua Marta Manganang, Sarjana Teologi. Terima kasih.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diundang kita sekalian berdiri. Sesungguhnya kasih setia Allah tak berkesudahan sejak dahulu sampai selama-lamanya. Natal yang kita rayakan saat ini menjadi bukti bagi kita bahwa Allah beserta kita. Maka berilah dirimu dituntun olehnya dan nikmatilah penyertaannya. NKB 72 baitnya yang pertama. Nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Disilakan kita duduk kembali. Demikianlah ibadah perayaan Natal tahun ini. Tuhan Yesus Kristus telah lahir bagimu. Selamat hari Natal. Amin. Sebuah nama yang permai, sedaplah ku dengar. Ku rindu menyanyikannya, membuat bergema. Ku mengasihinya, Yesus penebus. Ku mengasihinya, membalas kasih-Nya. Majelis Jemaat GPID Koinonia Palu mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.